Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Asif Mani dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca dalam bahasa Indonesia. Apa sih tanda baca itu? Apa sih fungsi tanda baca dalam bahasa Indonesia? Di mana letak tanda baca yang baik dan benar? Maka dengan itu, mari kita perhatikan materi penjelasan berikut ini. Tanda baca sangat penting dalam penulisan untuk memperjelas makna kalimat. Penggunaan yang tepat membantu pembaca memahami isi pesan dengan lebih baik. Tanda titik dan koma. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat, pernyataan, dan juga dalam penulisan daftar pustaka. Untuk memisahkan informasi yang penting, ini membantu menjaga struktur kalimat yang jelas. Contohnya, yang pertama, hari ini adalah hari Senin. Yang kedua, saya sangat suka makan nasi goreng. Yang ketiga, buku ini sangat menarik sekali. Tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Ini membuat kalimat lebih mudah dibaca dan dipahami. Fungsi tanda koma. Yang pertama, untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat. Contohnya sebagai berikut. Saya suka makan apel, pisang, dan jeruk. Contoh kedua, yaitu memisahkan anak kalimat. Contohnya sebagai berikut. Ketika saya pulang sekolah, saya biasanya mengerjakan tugas. Lalu berikutnya, untuk memisahkan keterangan tambahan. Contohnya, Bu Ani, guru bahasa Indonesia kami sangat baik. Kapan sih kita harus menggunakan tanda koma tersebut? Yang pertama, untuk membuat jeda dalam kalimat. Tanda koma membantu kita mengatur irama bacaan dan memahami struktur kalimat yang lebih baik. Yang kedua, untuk memisahkan unsur-unsur yang sederajat. Misalnya, kata, frasa, atau klausa yang memiliki fungsi yang sama dalam kalimat. Berikutnya, untuk memisahkan bagian kalimat yang tidak saling berhubungan secara langsung. Misalnya, keterangan tambahan atau apositif. Contoh kalimat yang menggunakan tanda koma. Dengan tanda koma, misalnya, saya suka membaca buku, mendengarkan musik, dan bermain game. Tanpa tanda koma, contohnya, saya suka membaca buku, mendengarkan musik, dan bermain game. Selanjutnya, tanda titik dua dan tanda petik dua. Tanda titik dua digunakan untuk memisahkan nama dan jabatan dalam organisasi serta dalam naskah drama. Penggunaan ini membantu dalam struktur penulisan yang jelas dan teratur. Dalam naskah drama, setelah nama pelaku, tanda titik dua diikuti dengan dialog mereka. Ini membantu pembaca untuk memahami siapa yang berbicara dengan jelas. Tanda titik dua juga digunakan untuk penulisan referensi seperti antara nama kota dengan penerbit. Ini penting untuk menciptakan format yang konsisten dalam daftar pustaka. Tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya adalah sebuah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk meminta informasi atau sebuah klarifikasi. Fungsi utama dari tanda tanya: 1. Menunjukkan bahwa kalimat yang diucapkan atau ditulis adalah sebuah pertanyaan. 2. Meminta jawaban dari orang lain. Contoh penggunaan tanda tanya seperti kapan kamu akan pergi, apa yang akan kamu lakukan. Seru. Apa sih yang dimaksud dengan tanda seru? Tanda seru adalah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang kuat, seruan, perintah, atau ketidakpercayaan. Tanda seru seringkali digunakan untuk membuat tulisan kita lebih hidup dan lebih ekspresif. Fungsi tanda seru: 1. Menunjukkan emosi. 2. Memberikan penekanan. 3. Membuat tulisan kita lebih hidup. Contoh penggunaan tanda seru: 1. Wah, pemandangannya sungguh indah. 2. Wow, seru banget. Berikutnya adalah tanda hubung dan tanda kurung. Tanda hubung memiliki beberapa jenis dan fungsi yang berbeda-beda dalam penulisan. Secara umum, tanda hubung digunakan untuk 1. Memisahkan unsur-unsur dalam kalimat. 2. Menghubungkan kata-kata.
3. Memberikan penekanan. Contohnya seperti kata ulang, contohnya orang-orang, kata majemuk, contohnya ibu kota, kata yang dipisah karena panjang, contohnya pertandingan dan menunjukkan waktu, contohnya pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Tanda kurung sering kita gunakan untuk memberikan informasi tambahan atau penjelasan dalam sebuah kalimat seperti 1. Memberikan keterangan tambahan, contohnya ibu kota Indonesia Jakarta adalah kota yang sangat besar. 2. Menyisipkan singkatan dan kepanjangan, contohnya beliau adalah seorang dokter. 3. Menyisipkan angka atau huruf sebagai penanda, contohnya faktor produksi meliputi A. Tanah, B. Tenaga kerja, C. Modal. Demikianlah teman-teman presentasi singkat dari kami mengenai tanda baca bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga penjelasan dari materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mendengarkan ataupun yang melihat. Saya Asep Mani Dan saya Isa Fadila. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.